Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat ihsan, iman, Islam, kesehatan, kehidupan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada sang baginda yang rela mengorbankan jiwanya untuk membawa kepada kebenaran dan untuk menegakkan agama Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya yang tanpa henti memberikan dukungannya, dan kepada para sahabatnya yang ikut berjihad dengannya, dan kepada tabi'id dan tabi'utnya yang memegang teguh ajarannya dan sampailah pada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Para penonton yang dirahmati Allah, di sini saya ingin membagikan sedikit ilmu, walaupun ilmu ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan ilmu para penonton, tetapi mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk para penonton dan khususnya untuk saya yang memaparkan. Nah, dunia dan akhirat, teman-teman. Kebanyakan di antara manusia itu lebih mementingkan kepentingan dunia. Nah, padahal ya tujuannya manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Nah, bahwa teman-teman hal ini sudah sangat jelas. Nah, dan orang yang mengejar dunia itu dan mengejar dan akhirat itu sangatlah berbeda. Nah, jadi begini, ada suatu cerita. Hiduplah seorang adik kakak yang bernama Alibaba dan Qasim. Jadi Alibaba ini adalah orang yang berkecukupan gitu, dan si Qasim ini adalah orang yang kaya. Nah, di antara adik kakak ini sangat berbeda. Kalau si Alibaba itu mengejar akhirat, sedangkan Qasim mengejar dunia. Gitu. Nah, jadi begini. Ketika suatu hari, gitu, si Alibaba sedang berjalan, gitu, iseng-iseng lah, gabut. Gitu. Nah, ketika itu dia tidak sengaja bertemu dengan seorang perampok, gitu, dengan perampok. Dan dia pun semakin penasaran, dia pun mengikutinya. Nah, setelah itu, perampok itu pun pergi ke sebuah gudang, dan dia pun, si perampok itu pun mengucapkan kata sakti, dan si Alibaba pun mendengar kata saktinya, tuh bla 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 gitu. Nah, lalu si pintu pun terbuka, gitu. Lalu si perampok pun masuk. Setelah beres, para perampok itu langsung keluar dan menutup pintu tersebut dengan mengucapkan kata sakti tersebut. Lalu setelah beres pulang, dan si Alibaba pun pergi ke gudang itu yang mengucapkan kata sakti tersebut, bla 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 bla. Lalu berbukalah pintu. Nah, ketika itu dia melihat, oh banyak sekali harta. Tetapi karena si Alibaba ini yang sangat niat dan sungguh-sungguh untuk mengejar akhirat, akhirnya dia hanya mengambil harta itu secukupnya untuk menafkahi keluarganya. Nah, setelah itu pun beres, dia keluar dan mengucapkan kata sakti tersebut, dan pintu itu pun menutup kembali. Setelah itu dia pulang. Tuh. Nah, setelah itu si kakak pun terasa aneh. Kenapa ada yang berbeda dengan Alibaba gitu. Nah, ketika itu istrinya si Alibaba pun memberitahu kepada sang kakaknya, pada Qasim, bahwa harta yang dia dapat itu dari gudang tersebut. Ketika itu
Qasim pun langsung pergi pada gudang itu. Nah, dan ketika dia pergi ke gudang itu pun, si para perampok pun belum datang. Nah, dia pun langsung membuka kita tersebut dan kali beritahu oleh istrinya. Ketika itu dan pintu pun berbuka. Nah, setelah itu dia terpengaruh oleh harta, teman-teman. Dia terus melihat harta-harta tersebut. Nah, setelah itu dia ingat, ternyata sudah lama di sini. Tuh. Ketika dia ingin keluar, ingin membuka pintu tersebut, dia lupa kata saktinya. Dan itu ketika dia ingin keluar, para perampok pun sudah beres itu. Hasil perampok ingin menyimpan harta itu pada gudang itu. Nah, ketika itu para perampok pun membuka pintunya itu dengan mengucapkan kata sakti, dan terlihatlah ada si Qasim yang ingin mengambil hartanya. Lalu dia pun dibawa oleh para perampok. Cerita ini diambil dari buku 1001 Malam. Saya tidak tahu jilid berapa. Jadi ada salah seorang tokoh yang mengatakan, jika kita kejar dunia, pasti takkan dapat. Walaupun dapat, pasti takkan banyak. Walaupun banyak, pasti takkan puas. Walaupun puas, pasti takkan abadi. Kalau kita kejar akhirat, pasti akan dapat. Sudahlah dapat, pasti akan banyak. Sudahlah banyak, pasti akan abadi. Nah, jadi orang yang mengejar dunia itu, teman-teman, tidak akan pernah merasa cukup atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang sungguh-sungguh ingin mengejar akhirat, dia selalu merasa cukup dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan dari atas penyampaian yang telah saya sampaikan, karena kesalahan datangnya dari saya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dan terima kasih.